Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir Kanzul Arsy, sa'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil alamin wa khairil bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-allamah hadratus syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu taala wa nafa'na wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Wa sani yajtahidu ay yakuna asy-syaikh mimman lahu 'alal 'ulumi syar'iyyah. Bagian yang kedua ini menjelaskan tentang adab ya seorang murid kepada guru. Nah, di sini kriteria guru yang kita cari adalah sebagai berikut, dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini ngasih nasihat di dalam kitab Adab Alim wal Muta'allim. Bagi seorang murid beserta guru hendaklah dia mempunyai adab 12 macam. Bagian yang kedua adalah supaya bersungguh-sungguh bagi si guru itu dia mempunyai kepedulian terhadap ilmu syariat. Tuh, pertama tuh. Jadi guru yang kita cari guru yang apik, yang warok memang. Yang warok, yang apik, yang mempunyai haibah, yang mempunyai muro'ah, seperti itu. Kemudian dia punya sanad ilmu, kemudian dia punya sanad guru, muttasil, tersambung. Jadi sanad ilmu, kemudian sanad kepahaman dalam memahami ilmu-ilmu, artinya nggak melenceng, nggak keluar jalur. Nah, itu muttasil namanya, tersambung. Kalau sudah tersambung tuh sanad guru, sanad ilmu, kemudian juga tersambung kepahamannya di dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan sama guru, maka itu yang dikatakan silsilah zahabiyah. Jadi ada namanya mata rantai keemasan. Nah, itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi ya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Fungsi ilmu itu akan menerangi cahaya di alam kubur. Fungsi ilmu itu akan membawa manfaat di hari kiamat. Nah, itu kalau kita punya guru yang memang benar-benar tersambung ya. Jadi bukan kita ngelihat casingnya aja, bukan packingannya doang gitu ya. Ada packingan bagus tapi isinya ya berantakan gitu ya, kan banyak. Ada yang casingnya bagus, bodinya bagus, mesinnya ya kan ada tuh. Kayak kalau di Bogor kita lihat tuh
mobil angkot, ada yang model kayak Alphard luarnya, dalamnya mesin angkot. Nah ini jangan sampai begitu kita kalau nyari guru tuh, maksudnya ya artinya yang benar-benar ketika gurunya nyuruh ngaji, ya gurunya ngaji gitu. Gurunya nyuruh baca Quran, ya gurunya udah ngerjain duluan gitu. Jadi bukan pandai bicara aja gitu. Dia nyuruh orang pada sholat qobliyah ba'diyah, gurunya nggak ngerjain. Ah ini kan kacau balau namanya. La ilaha illallah. Jadi guru salah satunya adalah sebelum dia mengerjakan, dia sudah amalkan sebelumnya. Termasuk surah baca Quran, ya, tadarus Al-Quran setiap hari. Ya maka hendaklah bagi seorang guru itu untuk membaca Al-Quran. Nah, itu yang dibilang kalau pada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing sambil lari. Kalau gurunya udah kencing berdiri, muridnya gimana? Ya Allah, kacau memang udah sekarang kondisinya. Karena orang dulu itu orang bodohnya tidur, guru-gurunya melek gitu. Gurunya melek, masih bagus tuh. Kalau sekarang orang bodohnya udah pada mati, kagak pada mau ngaji, udah gitu gurunya pada tidur lagi malam. Ya kayak begini udah kacau. Ya Allah, emang udah akhir ini mah. Jadi akhir perlahan-lahan ilmu-ilmu yang baik-baik itu Allah Ta'ala pindahkan udah. Orang-orangnya ya maksudnya. Kenapa? Karena itu memang bagian yang baik. Mengambil ilmu dari guru yang tersambung sanad ilmu dan masyayikh gurunya itu muttasil. Termasuk kepada ulama-ulama. Makanya dalam hadis dijelaskan al ulama warasatul anbiya gitu. Ini yang benar nih hadis Nabi ini ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewariskan ilmu kepada ulama berbentuk dinar atau dirham. Jadi bukan dunia. Bukan. Nah, kadang-kadang bingung juga. Kalau udah ke agama tetapi masih butuh sama dunia gitu. Sampai diuber-uber. Padahal paham gitu. Faman akhadha bihi akhadha bihazin wafirin. Siapa orang yang mengambil ilmu dari ulama, maka dia sudah mengambil bagian yang lebih baik tuh. Jadi Nabi mewariskan ilmu kepada ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang warok, ulama-ulama yang afik, selalu mengajak kepada Allah, selalu mengajak kepada hukum-hukum syariat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan berbentuk dunia, bukan. Karena dunia bakalan ngikut. Jadi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Pokoknya bukan dunia. Makanya kan kata Al-Imam Luqmanul Hakim, ciri khas seorang ulama itu, ciri khas orang yang apik, ya, orang yang alim ketika dia mengamalkan ilmunya itu adalah innal alim, sesungguhnya orang alim itu yad'un nas ila ilmihi bisumti wal wiqari, kata Al-Imam Luqmanul Hakim. Jadi ciri khas orang yang berilmu itu, orang yang alim itu, ketika dia mengajak kepada manusia, banyak orang yang terdiam, banyak orang yang menjadi tenang, adem ayem, tentrem, hatinya menjadi enak di majelis. Bukan makin belangsakan, bukan makin kesal, bukan makin jengkel sama orang. Ciri khas ulama begitu kata Imam Luqmanul Hakim. Caranya bicaranya enak, adem gitu. Bisumti wal wiqari, banyak orang yang terdiam. Banyak orang yang menjadi tenang dengan kalam-kalamnya dia, dengan nasihat-nasihatnya dia tuh. Allah. Sudah jarang sekarang ya, sudah jarang banget memang. Satu-satu udah Allah pindahin, satu-satu udah Allah angkat tuh, cabut.
Makanya kita selagi masih ada orang-orang alim, ulama-ulama ya deketin, mumpung masih ada. Karena salah satunya ulama itulah yang akan memberikan nasihat kepada kita. Jadi salah satunya yang kedua ini, bagian yang kedua adalah bersungguh-sungguh ketika dia mencari guru itu, guru yang memang dia selalu menjaga ilmu syariat, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kemudian ilmu adab atau akhlak, itu syariat. Karena ilmu yang mengajak kepada Allah, ilmu fikih ya tata cara kita hukum, ya tata cara kita sholat. Kemudian ilmu tauhid ya tentang mengenal Allah Ta'ala biar semakin kuat, nggak goyah gitu. Jadi imannya mantap, mau dihadang ombak bahasanya begitu, mau dihadang angin kencang bagaimana juga kokoh pendirian, akarnya kuat. Tauhid tuh. Tauhid. Masya Allah. Kemudian akhlak, yang ketiga tuh ilmu syariat yang wajib dituntut bagi tiap-tiap mukallaf. Ilmu adab, adab sopan santun, penyantun, ngomongnya lembut gitu, enak, ya. Nah, itu yang dibilang oleh Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid, bahwa fungsi ilmu yang dituntut bagi seorang murid atau talibul ilmi itu adalah salah satunya menjadi orang yang tawadu, merendah, bukan merendah diri, tapi rendah hati. Kalau udah rendah hati, mau dalam keadaan senang atau enggak tenang, senang atau enggak senang, enak atau enggak enak, udah menunduk aja gitu. Hatinya itu merendah aja gitu. Itu tawadu. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri ya lagi susah aja ngerendah. Lagi susah kan merendah, diem, gak banyak ngomong. Begitu enakan aja dikit, paling banyak ngomongnya. Ya begitu enakan aja sedikit udah. Nah makanya jangan rendah hati, rendah diri, rendah hati. Kerendahan hati ya udah, nunduk aja, mau bagaimana juga udah. Akhlak dia lebih kedepankan, adab, tawadu. Makanya ini kan salah satu maulid itu kan fungsinya agar apa? Menghangatkan kembali budaya-budaya Islam. Itu tujuannya maulid. Biar ada giroh gitu ya. Ada giroh itu maksudnya semangat. Semangat untuk lebih dekat kepada Nabi dengan menjalankan apa yang dikerjakan Nabi. Intinya itu maulid. Gitu. Kita memperingati maulid. Nabi makan tangan kanan, kita ikutin tangan kanan. Nabi nggak pernah minum diri, ya kita jangan minum diri. Nabi nggak pernah minum tangan kiri. Jadi tujuan kita maulid ngedekatin cara pekerjaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu aja dulu ya, segini aja dulu deh. Soalnya rencana ini saya mau hadir, mau ngajak antum ke acara safari maulid, karena ada undangan juga. Tahu ini ada rencana apa sih katanya? Dia ngomong ya, aneh bingung juga, gak ngerti. Hah? Apa? Jadi rencananya emang kagak mau lama-lama, cuman mau menghadir karena Habib Mujtaba beliau akan hadir gitu di tempat Ustadz Nabi acara 100 hari. Karena saya juga kan yang ngundang, karena beliau kan guru kita semua gitu. Maksudnya biar hadir gitu, kita pengen hadir, kita asal di sini tetap tabarukan saja, kita ngaji, taklim, kita zikir sebentar. Ya itu rencana mau ke sana rencana. Tapi mau ada rame-rame katanya ada apaan sih? Ayo dengar. Hah? Tanya Pak bengong ditanya. Hah? Hah? Terus insya Allah nanti gini, di bulanan kan tanggal 5 ya, tanggal 5 November.
Berarti 2 kali di sini maulid, 2 kali. Jadi ngambilnya di bulanan tanggal 5 November sama tanggal 14 atau 15 gitu. Akbar semua, acaranya besar semua itu. Dan terus saya disuruh ngambil jadwal di tanggal 5 itu, dibarengin suruhnya. Jadi Maulidur Rasul dari teman-teman nih, guru-guru, udah di tempat antum aja Ustaz, sekalian tuh bulanan. Kan orang banyak banget itu, ya kan? Dan rencana yang rebo-rebo ini memang sudah banyak yang ngambil gitu ya, kan selama 40 hari. Ujuk-ujuk ada teman kita majelis apa namanya, PAUD. Ya, majelis dari teman-teman nih yang di Mencong Impres nih. Jadi punya hajat juga gitu. Jadi punya hajat mau bikin maulid gitu. Jadi kita gabung aja dah kalau gitu ya. Maulidnya itu di tanggal 5 gitu. Pelaksanaannya ya semua Kanzul Ars. PAUD itu pengajian Al-Quran usia tua apa? Masih pada alhamdulillah ini bos-bos loh. Masih pada mau baca Quran, masih pada mau ngaji, subhanallah. Ya, doain biar makmur terus dah. Nah, jadi kita nanti insya Allah pas malam tanggal 5 itulah udah akbar juga gitu. Besar karena gabungan juga Maulidur Rasul Arba'in dengan teman-teman yang dari ahli Itisom itu. Mungkin memang lebih semarak, lebih besar acaranya. Jadi 2 kali di sini nanti. Dan pelaksanaannya adalah teman-teman dari majelis PAUD itu ya. Teman-teman dari majelis PAUD. Terus nanti di Bang Seno tanggal berapa dah? Tanggal 20 ya? Iya 20. Tanggal 20 Rabu malam Kamisnya. Nah, beliau juga kan memang aktif di sini juga gitu. Jadi mengundang biar kita juga merapat juga ke sana nanti. Gitu. Terus juga di FIPA tanggal berapa di FIPA? 30. Iya. Jadi benar-benar ini luar biasa ini. Ya, Maulid. Insyaallah berkah dah semuanya mudah-mudahan. Ya. Jadi nanti undangannya menyusul lah. Cuman saya ngingetin aja. Insyaallah nanti tanggal 5 kita akan adakan acara Maulid ya semata-mata ya illa li mahabbatir Rasul. Itu aja. Jadi jangan mau pengen ini nggak ada dah. Makanya kalau udah niat maulid mengagungkan memuliakan Nabi. Cuman kan kalau namanya kita muliain Nabi, mengagungkan Nabi, Nabi kan orang paling mulia. Jadi kita nyajiinnya jangan yang cere-cere tuh. Paham nggak maksudnya? Iya, jangan kayak kita nyajiin ketemu menteri mau datang, jangan, lebih dari itu. Sajian buat Nabi kan gitu. Ya, insya Allah itu udah beres semuanya. Luar biasa nih. Iya, subhanallah dah pokoknya aman. Kambingnya udah ada 2. Iya bang ya. Masya Allah luar biasa. Jadi jamuannya jamuan buat Nabi. Yang datang kan tamu-tamu Nabi, ya kan? Jadi kita jangan sembarangan. Makanya antum berkhidmah apa yang bisa antum berikan gitu. Jadi jamuannya makanya bedain dah, yang paling mewah, mudah-mudahan balasannya lebih. Dalam ini kencang bener. Udah begitu aja, ya kan kita niat di sini jamu orang ya kan, jamu orang biar ngambil manfaat untuk apa? Memuliakan kekasihnya Allah, orang yang paling dermawan, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Itu ya. Langsung aja kita baca Fatihah.